Ya, kali ini saya akan membuat review cushion Android dari Sada. Baik ya di Saron. Ini lokal loh men, dan jarang orang yang membahas si cushion ini, padahal coveragenya nampol banget. Pipi kanan saya nggak akan pakai primer, dan nanti pipi kiri saya akan pakai primer. Wow, warnanya mirip dengan warna kulit saya sepertinya. Tap saja. Coveragenya langsung medium yang hampir high. Bekas jerawat hitam saya menjadi lebih tersamarkan. Tersamarkannya tuh hampir nggak kelihatan. Dia full coverage di bekas jerawat merah atau warna-warna bekas-bekas jerawat saya yang udah agak pudar. Dia juga mudah di blend. Coveragenya lumayan ya ini ya. Ini jerawat hitam di pipi saya langsung lumayan tercover, tuh kan. Ya, sudah selesai, kanan yang pakai dan kiri yang tidak. Gimana perbedaannya? Lumayan kan ya? Dan warnanya tuh masuk banget di kulit saya. Oh ya, ini saya pakai yang warna tan. Kita akan lihat bagaimana dia di under eye saya yang lumayan gelap. Lumayan sih mengcover. Tapi saya rasa masih tetap butuh concealer orange biar dia itu nggak abu-abu. Karena dia di sini lumayan mengcover hitam-hitam di bawah mata saya, namun dia tidak membuat warnanya sama atau ya masih kelihatan abu-abu. Oke, lalu yang kiri saya akan pakai primer dan setting spray nanti di akhir. Saya akan pakai primer dari Rimmel yang biasanya saya pakai di make up untuk uji ketahanan. Oh, Rimmel saya udah mau habis men. Pakai primer dulu dan nanti saya akan pakai concealer juga untuk melihat bagaimana perbedaannya. Wow, motoku kayak itu loh, Avatar Aang yang api itu loh Bang Andi. Nah, mata kiri sudah selesai pakai concealer, kita akan tutup pakai si cushion dari Sada. Kita tutup noda-noda hitam di wajah saya. Rambut pavi angel tenani. Wow, coveragenya nampol men. Noda hitam di wajah saya itu masih abu-abu, tapi abu-abunya itu tipis banget. Nah, selesai. Gimana? Kanan dan kiri. Kalian bisa melihat perbedaannya nggak antara yang pakai concealer dan tidak? Yang pakai concealer itu terlihat lebih cerah sedikit. Nah, yang kiri nih daripada yang kanan. Kalau tidak pakai concealer tuh kelihatan kan? Yang kanan tuh lebih berbayang-bayang sedikit, hitam sedikit, tapi tipis perbedaannya. Tapi kalau kalian males pakai concealer ya nggak apa-apa sih. Gimana? Coveragenya lumayan kan ya men? Saya suka sih. Dan dia lumayan mengeblurkan pori-pori saya. Finishingnya itu mirip dengan kulit saya kalau pakai skincare. Jadi gimana tuh, glowing ya, glowing tapi bukan yang glowing basah gitu. Bagus lah, teksturnya ternyata lumayan basah, tapi ketika diaplikasikan dia nggak terlampau basah. Cuman dia ketika di set pakai bedak entah kenapa malah jadi kelihatan. Jadi gimana ya, saya bingung nih dengan formulanya, karena ketika belum di set pakai bedak dia bagus banget. Dan bagian di smile line saya dia juga nggak crack setelah dipakai selama 12 jam. Keren kan ya men ya, keren lah. Bahkan mengeblurkan pori-porinya juga nampol hingga saya pakai 12 jam. Warnanya seperti ini. Iya, warnanya mirip banget dengan kulit saya. Apakah dia oxidate atau tidak? Double dazzle, jadi ini cushionnya dan ini bedak taburnya. Cuman ini saya bedak taburnya itu yang brightening rose. Oke, kita lihat apakah si bedak tabur brightening rose ini di muka saya yang kulit sawo matang, apakah akan membuat abu-abu atau tidak, dan apakah si cushion ini tahan terhadap keringat, minyak, dan air wudhu. Kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum, saya Vela. Kulit saya acne prone. Saya upload video seminggu sekali agar kalian tidak salah membeli produk makeup dan skincare. Subscribe. Nah, bagaimana ketahanannya terhadap air wudhu? Kita simak video selanjutnya. Dan ternyata setelah dipakai wudhu dia nggak meritili men. Yang meritili itu, yang luntur itu cuman eyeshadow saya bagian bawah mata dan bagian base makeup ujung hidung ini. Jendolan hidung saya ini yang paling banyak minyaknya, dia agak terambil lah konsentrasinya.
Ketika saya swatch di punggung tangan saya, lalu saya cuci tangan, saya berwudu, saya cuci piring, dan dia masih stay di tempatnya. Padahal itu saya nggak cat pakai bedak tabur sama sekali. Keren men, ketahanannya terhadap air dia lumayan ngelinyir, atau air tuh cuma lewat doang. Habis olahraga dan keringetnya masih nempel di sini. Saya nggak touch up karena kalau saya touch up pakai tisu kemungkinan nanti dia akan pindah atau transfer ke tisunya. Dan ternyata dia nggak luntur sama sekali dan dia juga nggak beritili. Keren men. Ya, ini saya sudah mengguyur muka saya pakai air wudu dan kemudian luntur. Karena sebelumnya make up saya di luar itu tadi di outdoor area, panas-panas, keringetan, berminyak, dan kemudian make upnya minyakan. Setelah make upnya minyakan diguyur air ya luntur. Setelah 7,5 jam. Ya, ini adalah make up 11 jam setelah pakai si Sada Cushion yang warnanya tan. Bagaimana menurut kalian? Nggak terlalu oily ya di saya ya, dan saya juga nggak merasa berat muka saya. Saya pakai primer di sisi kiri, saya pakai setting spray di sisi kiri, tapi saya nggak pakai apa-apa di sisi kanan. Jadi gimana menurut kalian? Perbedaannya signifikan nggak? Kalau saya sih melihatnya sih nggak terlalu signifikan ya, tapi ada perbedaannya. Lebih kileng-kileng atau lebih tampak berminyak di sisi kanan saya, yang saya nggak pakai primer dan nggak pakai setting spray sama sekali. Oh ya, ini saya pakainya itu banyak di dalam ruang ber-AC. Tadi saya sempat keluar sebentar, keringetan, dan keringat saya itu tidak membuat luntur si cushion dari Sada. Ketika saya pakai masker pun dia juga nggak transfer banyak-banyak karena saat itu saya belum berminyak sama sekali. Jadi setelah 11,5 jam minyaknya cuma habis 2,5 tisu biru. Walaupun dia tebal tapi desain serta fungsinya itu oke banget. Dari desain dia itu so elegan, simple, dan warna hitam serta emasnya, font dan lainnya dia itu ala Sada banget. Dan yang terpenting ketika membuka cushionnya itu enteng banget, less effort lah. Ada magnetnya, dan ketika membuka cushionnya itu enteng banget, dan kekuatan magnetnya itu pas banget, gampang banget dibuka. Dan di belakang cushion ini tertulis dia itu expirednya 24 month atau 2 tahun dari periode setelah dibuka. Lanjut ke packaging Sada yang lunis, loose powdernya yang rose brightening. Ada pemisah antara puff dan bedaknya, yaitu di atas jaring-jaring bedaknya ada wadah puffnya yang berwarna hitam. Materialnya dari plastik tipis. Namun secuil plastik untuk membuka wadah puffnya ke jaring-jaring bedaknya, finishing secuil plastiknya itu agak mengganggu karena nggak rapi atau kurang halus lah. Jadi ketika dipegang itu kurang nyaman atau dia itu terlalu kaku dan material plastiknya itu kurang bagus. Sisanya itu oke banget. Bedak taburnya halus banget, teksturnya mikro gitu dan tidak powdery. Dan dia juga expirednya 24 bulan atau 2 tahun setelah dibuka. Oh ya, si Sada Lunis Powder ini dia membuat wajah saya tampak abu-abu. Nah, di area T-zone saya dan area-area bawah mata saya, dia membuat warna kulit saya menjadi abu-abu karena powdernya itu berwarna pink. Walaupun dia translucent powder, karena powdernya pun berwarna pink di kulit saya yang sawo matang, akhirnya dia membuat abu-abu. Cuman dia memang bagus banget untuk mengumpulkan pori-pori saya di area bawah mata, T-zone, jidat, dagu. Halus banget men, halus banget. Cuman sayangnya si Lunis yang rose brightening ini cocoknya dipakai oleh kalian yang kulitnya undertone-nya pink atau neutral. Di bawah mata dia masih, ya karena bawah mata saya itu kerut-kerutnya lumayan banyak, akhirnya ya untuk awal pemakaian dia memang mampu mengeblurkan, tapi setelah nggak ada 5 menit nanti lumayan membuat garis lagi. Ini si Lunis juga dipakai enteng. Finishnya si Lunis ini dia matte tapi nggak matte banget. Jadi finish dari Lunisnya si Sada ini yang rose brightening dia agak matte tapi nggak dead matte. Jadi gimana ya, pas-pasan lah kayak ketika pakai bedak biasa gitu. Gimana ya, saya bingung ketika harus, dia bukan yang dead matte, masih bagus loh ini finishingnya. Oh ya, si Sada ini dia walaupun dipakai 12 jam masih ringan sekali. Saya sering lupa kalau saya sedang memakai si Sada Cushion ini. Jadi emang menurut saya paling ringan ini karena
dia lumayan mampu menahan minyak di wajah saya. Minyak saya itu kan banyak. Kalau sampai saya nggak touch up, saya nggak wudhu, saya nggak pakai tisu untuk ngelap muka saya, biasanya minyak di wajah saya itu banyak banget. Tapi ketika saya pakai si Sada Cushion ini, minyak di wajah saya nggak terlalu banyak. Endingnya ya saya sering lupa kalau saya itu sedang pakai cushion. Jadi kayak nggak kerasa apa-apa gitu karena minyaknya tuh nggak banyak. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, klik 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 klik, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terupdate dari saya. Terima kasih. Subscribe.